Sahabat Muslim di rumah, kembali bersama saya dan teman-teman dari komunitas sedekah bareng ya. Dan tadi kita telah bertanya-tanya bagaimana berdirinya dan juga latar belakangnya, siapa pendirinya dan di mana lokasinya. Dan juga tadi kita juga singgung dengan apa yang telah disampaikan oleh Bang Jiang tadi, bahwa memang, dan juga Bang David, bahwa memang bersedekah itu bukan hanya dengan harta, tapi dengan berbagi cinta juga. Baik, kita lanjutkan. Nih, untuk Bang Jiang lagi nih. Tadi udah kita ketahui ada yang dilakukan itu seperti program reguler ya, Bang? Reguler. Oke, yang lainnya kira-kira? Kalau yang lainnya kita kalau sewaktu ada namanya sedekah kondangan. Oke. Sedekah kondangan ini mungkin kayak contohnya kemarin kita pernah diundang mantan Kapolda Sumatera Utara datang karena mereka mungkin suka dengan kegiatan kita. Nah, yang selalu ngundang adik-adik itu nggak cuma ngasih makan tapi ngasih fun, ngasih semangat, ngasih pendidikan juga. Kemudian kita ada juga namanya sedekah barang peduli. Sedekah barang peduli ini untuk yang bencana alam. Jadi misalnya kayak kemarin Sinabung kita bantuin. Kemudian ada juga sedekah barang Ramadan. Sedekah barang Ramadan ini setiap minggu. Kalau yang lainnya itu occasional, tergantung eventnya. Kalau yang ini sedekah barang Ramadan ini setiap minggunya kita buat. Jadi seminggu sekali di mana-mana pindah-pindah. Ada berbagi takjil, ada juga yang lainnya. Kemudian ada juga sekarang ada program baru kita, namanya ngaji bareng. Ngaji bareng. Ngaji bareng ini beda dari sedekah bareng. Kalau ngaji ini kita lebih pengen rangkul teman-teman kami di luar sana, orang-orang yang kayak saya dulunya, yang nggak kenal sedekah, tidak begitu mengenal apa itu agama yang luar biasa yang kita miliki ini, agama Islam. Jadi kita buat program namanya ngaji bareng, kita ngaji di kafe-kafe. Di kafe, tapi kafe yang catatannya kafenya harus punya musola dan tidak menjual alkohol. Nah, jadi kita ke tempat nongkrong yang lagi hits di Medan, kita broadcast ke teman-teman, yuk ini ada ngaji bareng nih, tanggal sekian, ngumpul yuk, gitu. Tapi syaratnya kafenya yang kita datangin wajib punya musola dan tidak boleh menjual alkohol. Jadi di sana kita ngebahas tentang apa sih sebetulnya yang kita kejar, gitu loh. Baik itu yang awalnya kita nge-treat teman-teman, ayo dong, kalian nunggu tobat jangan nunggu tua, gitu loh. Hijrah ke jalan Allah, karena taubat nggak nunggu tua, kapan aja bisa gitu kan. Jadi kita ajak mereka untuk ngebahas Al-Quran segala macam gitu-gitu. Itu beberapa program lainnya. Ada juga program 17 Agustus khusus untuk itu seperti tahunan ya. Ya. Berarti 17 Agustusnya sih khusus untuk veteran mungkin. Betul. Oke, sebelumnya silakan, Bang. Oh, diminum. Alhamdulillah dapat minum. Bang David diminum, Bang David. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Asik. Thank you. Oke, nih Bang. Ya. Berarti ini komunitas bareng tidak hanya ini saya penasaran nih Bang, sedekah bareng. Kenapa ada ngaji bareng? Nah, jadi kayak saya sampaikan tadi bahwasannya kita kan programnya untuk menyentuh adik-adik kita di luar sana namanya sedekah bareng. Jadi menyedekahkan apapun. Kita menyebut diri kita itu sedekaholic. Nah, sedekaholic. Jadi makanya di tempat kita itu nggak ada ketua, nggak ada anggota, nggak ada apa. Semuanya sama, semuanya kita nyebutnya sedekaholic. Nah, kemudian kayak yang saya sampaikan tadi, saya dulunya adalah orang yang tidak mengenal apa itu kata sedekah. Saya juga orang yang tidak mengenal apa itu Al-Quran. Maksudnya saya tahu itu Al-Quran ada gitu loh, tapi jangankan untuk ngebukanya, megangnya juga malas gitu kan. Beneran. Jadi kami ngobrol sama teman-teman di sedekah bareng. Gini Bel, di luar sana banyak orang-orang kayak aku dulu yang dicuekin gitu loh. Kami kan dicuekin maksudnya, ayo dong diajak bareng-bareng gitu. Jadi dibiarin gitu aja, ya udah nggak mau kenal kan, ya udah nggak bilang. Jadi kita ngobrol sama teman-teman, yuk kita ajak kawan-kawan kita di luar sana. Tapi gimana caranya mereka begitu kita ajak mau? Kalau orang kayak saya dulu diajak, yuk bro kita bahas agama di masjid, pasti nggak mau datang gitu loh. Kalau aku di posisi yang dulu, Jiang yuk kita ngebahas surat Al-Maidah di masjid, buat apa bro? Nah tapi kalau kita nge-broadcast bro,
kita hangout yuk di cafe A gitu, yang hits, ngopi yuk gitu kan. Tapi kita sambil ngobrol-ngobrol nih soal agama, kita datang. Karena minimal dia lebih ringan langkahnya ke sana. Karena begitu dia melangkahkan langkahnya ke sana itu dia mikir, oh ya udah minimal aku hangout gitu loh. Tapi begitu sampai di sana, kita brainstorm mereka, bro ini loh Islam itu indah, Islam itu mengajarkan kita ini, segala macam. Dan banyak yang sudah berhasil. Jadi banyak teman-teman yang kayak aku dulu di sana sudah mulai hijrah, sudah mulai sholat, sudah mulai mengerjakan perintah yang harus dikerjakan gitu loh. Jadi bentuk sedekah yang seperti ini seperti apa? Ini belum mungkin sahabat muslim di rumah belum tahu nih. Ini seperti wadah sedekah bareng. Kenapa? Apa hubungannya dengan ngaji bareng atau? Ngaji bareng itu dibuat juga untuk teman-teman kita yang mau sedekah nih, mau ngajak misalnya, bro kita ada pengajian nih minggu depan di sini. Dihadirkan tamu nggak? Ustadz. Kita ngadain Ustadz. Nanti siapa yang mau nyumbang Ustadz? Saya kan sumbang Ustadz. Siapa yang mau nyumbang makanan? Saya. Siapa yang mau nyumbang tempat? Saya gitu. Konsepnya tetap sama kayak di sedekah bareng. Jadi kita bentuk sedekahnya beda. Kalau yang satu sedekahnya untuk nge-guide mereka itu supaya hidupnya lebih semangat. Satu lagi kita ngajak mereka untuk kembali ke jalan yang benar. Berarti abang dan teman-teman yang lain kira-kira nyeting apa namanya? Merubah mindset orang-orang, berarti sedekah itu bukan hanya saya bersedekah harta tapi dengan jadi kita lebih tanpa maksud mengurangi makna dari sedekah itu, kita coba memanage sedekah itu lebih bentuknya lebih touchy, lebih menyentuh ke teman-teman yang jiwanya masih muda gitu loh. Selama ini kita taunya ya, mohon maaf, tapi mostly rata-rata teman-teman kalau sedekah taunya mereka pergi ke grosir, beli beras, beli mie instan, beli telur, dibawalah ke panti asuhan. Bu, ini sedekah saya, gitu loh. Padahal kalau menurut saya pribadi, mohon maaf kalau saya salah, padahal kalau menurut kita pribadi, tidak kita kasih mie instan pun, tidak kita kasih beras pun, tidak kita kasih telur pun, mereka bisa makan. Gitu loh. Yang mereka tidak punya itu adalah mereka harus dikasih semangat gitu loh. Mereka harus dikasih semangat bahwasannya mereka itu bisa lebih hebat dari yang mereka pikirkan. Asal mereka taat ibadahnya, minta sama Allah. Gitu. Masya Allah, mulia sekali. Ini saya dengar-dengar tanggal 21 semalam ya, ada acara nih. Kira-kira acara apa itu? 21 Andi, ini salah satu program tahunan kita juga. Kita buat namanya anniversary. Anniversary ini sebetulnya bukan perayaan. Bahasanya sih sebenarnya kalau diartiin Indonesia anniversary perayaan. Tapi anniversary yang kita maksud ini adalah penggalangan sedekah dengan kekuatan yang lebih besar. Kalau kita reguler itu kan ke teman-teman aja nih yang kita kayak aku sama David, sama teman-teman lain yang ada di BBM Kontak, teman-teman lain yang ada di sosial media kita. Tapi kalau yang ini kita mengajak teman-teman sedekah itu lebih besar skupnya. Jadi ke teman-teman yang jarang gabung sama kita juga kita datang ini. Let's say misalnya tanggal 21 kemarin kita buat acara di salah satu gedung di Medan, di Selecta Building. Itu kita ngebawa Opik selaku bintang tamu. Ada Nesa Akila selaku Putri Muslimah 2015. Jadi mereka kita ajak untuk sama tetap ngasih semangat ke anak-anak itu. Mereka bisa bebas segala macam. Dan ini kita menyatukan sedekahnya dari segala sisi. Jadi ada teman kita, abang-abang kita yang punya billboard gitu kan. Bang, ini bang, kita mau nyatuin sedekah nih. Ini saatnya kita memuliakan mereka untuk memuliakan diri kita di depan Allah gitu kan. Gimana mau bantu? Jadi itu. Jadi ada yang sedekah billboard, ada yang sedekah sound system, ada yang sedekah lighting, ada yang sedekah mobil rental. Ada yang sedekah mobil untuk jemput anak yatim ya Fit ya. Jadi banyak hal. Jadi sedekahnya lebih kita gedein kekuatannya. Gitu. Menarik sekali. Dan tidak hanya itu, ketika orang melihat perayaan atau acara seperti itu kan orang lihat ngapain aku bersedekah kalau dijadiin seperti ini gitu kan ada maksud. Kira-kira seperti apa? Jadi gini, sebetulnya pro kontra itu kan banyak gitu loh. Kalau di kita juga banyak pro kontranya. Let's say misalnya teman-teman di luar sana ngelihat, wih ngapain sih mereka nih buat acara musik gitu kan. Musik sedangkan uangnya mending dibeliin kostum seragam SD atau makanan misal begitu. Kayak yang saya sampaikan tadi,
kita sedekahnya itu kayak yang saya bilang, mereka juga nggak kita kasih makan bisa makan sebetulnya. Tapi ketika kita buat acara di situ, kita kan tujuannya itu ngumpulin mereka jadi satu. Kita tunjukin ke mereka, adik-adik nih ada Mas Opik. Mas Opik ini selama yang nyiptain lagu-lagu tentang agama. Dia juga bisa hidup. Tapi kalian bisa juga seperti ini. Caranya gimana? Semangat belajarnya. Kalian bisa. Contoh, Kak Nesa Akila ini, Nesa Akila itu kebetulan dulunya sedekaholik. Sama dari sedekah bareng juga. Kak Nesa Akila ini juga dulu sama kayak kalian. Tapi dia bisa begini. Caranya gimana? Bisa. Minta sama Allah gitu. Nah kalau orang ngeliat di luar, wah duitnya buang banyak segala macam kan boros, foya-foya segala macam. Kayak tadi yang saya sampaikan di awal, bahwasanya kita itu menyatukan kekuatan sedekah. Jadi kalau dilihat orang di luar sebetulnya kita terlalu banyak buang duit, sebetulnya enggak. Karena kayak kita tadi saya sampaikan, sound system ada yang sedekah. Untuk billboard kita ada beberapa abang-abang kita yang ngasih 4 titik billboard. Kemudian untuk makanan juga ada yang sedekah. Untuk snack ada yang sedekah. Untuk pengisi acara juga ada yang sedekah. Karena gini, karena kan kayak kita buat tagline, berbagi harta, berbagi cinta. Harta itu kan gak cuma ngasih duit gitu. Kayak misalnya kalau saya nih, saya mau sedekah tapi saya dimintain duit. Kadang kan agak susah. Bang, kita mau buat acara ini minta duit bang sekian juta. Kan susah gitu loh. Betul. Tapi kita mudahin, bang kita mau buat acara, abang mau ngasih apa? Misal, harta terbaik saya adalah saya pengusaha billboard misalnya. Harta terbaik saya adalah billboard. Saya sedekahkan. Ini saya kasih sedekah billboard saya 2 titik untuk kalian siar, memberitahu orang bahwasanya siapapun boleh datang. Itu bentuk sedekah. Makanya kita buatnya di situ nggak berbagi duit, berbagi cinta, enggak. Kita buatnya berbagi harta, berbagi cinta. Karena harta adalah banyak hal. Misalnya harta terindah dari saya adalah senyuman saya. Bisa aja, bang ini kita mau buat event, abang mau sedekah apa? Oh harta saya senyum saya senyum aja. Insya Allah itu jadi sedekah, gitu kan. Jadi kita intinya lebih memudahkan teman-teman di luar sana yang kayak saya dulu malah sedekah. Intinya gitu. Jadi kita memudahkan. Misalnya kayak ada teman-teman kita yang magician, pesulap. Bang, kita mau buat acara nih tanggal 21. Abang mau ngapain? Oke, aku akan ngebuatin sedekah sulap. Aku akan ngebuatin sulap konsep baru. Begitu aja. Jadi semuanya itu yang hadir di acara perayaan kita tanggal 21 itu, kita tidak mengeluarkan biaya. Semua gratis? Semua gratis, kecuali mungkin kayak Mas Opik. Mas Opik ya namanya juga artis kan, dia juga harus ada transport dari Jakarta ke Medan, hotelnya juga ada, kecuali yang begitu. Tapi kalau yang lainnya kita nggak ada yang ngeluarin biaya. Oke, menarik sekali. Kira-kira ada nggak acara-acara atau kegiatan-kegiatan di luar Medan atau Sumatera Utara? Ya, so far sih sampai ini belum. Karena kayak tadi yang dibilang rekan saya David, bahwasanya kita itu pengen orang yang nantinya mau ngebuat misalnya kayak dibilang David tadi ada di Makassar segala macam. Mereka tuh harus ikut dulu sama kita di Medan. Dan mereka itu ngerasain feel yang luar biasa mengenai sedekah ini. Karena kan sedekah ini adalah ibadah. Kita nggak pengen ibadah kita yang mulia ini disalahartikan atau disalahgunakan sama orang gitu menurut kita. Jadi kalau mau gabung dulu kita silakan. Oke, baik sekali. Mungkin itu ngobrol-ngobrol kita bersama teman-teman dari Sedekah Bareng dan pemirsa Salam TV dimanapun Anda berada. Mudah-mudahan acara ini menginspirasi kita semua dan juga Anda tidak hanya bisa bersedekah dengan duit mungkin ya, dengan harta, juga mungkin apa yang ada pada diri Anda seperti senyum Anda pun itu sudah menjadi, jika itu menjadi harta Anda, dan itulah yang terbaik untuk disedekahkan kepada orang lain. Insya Allah. Baik, terima kasih sahabat muslim dimanapun Anda berada. Nanti setelah ini akan ada segmen menarik lagi lainnya, yaitu dengan rekan saya bawah. Dan tetap di sini, jangan kemana-mana, tetap di Assalamualaikum Indonesia.